Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Pak Gumilang. Perkenalkan, saya Maya Devara Asyara akan mempresentasikan tentang proposal dari replikasi paper The Impact of Decentralization on Public Services, a Different Integration Analysis of the Abolition of Electric Council in the Vietnam, yang ditulis oleh Edmund Jemelski, Chong Viet Nguyen, dan Am Tan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan bahas tentang motivasi dari penelitian ini. Beberapa dekade terakhir, banyak negara, termasuk dengan Vietnam, merasa tidak puas dengan hasil upaya desentralisasi negaranya. Nah, untuk kasus Vietnam itu sendiri, bahwa Dewan Rakyat Distrik atau biasa yang disebut DPC, itu menghambat atau menjadi penghambat penyediaan pelayanan publik. Nah, hal ini karena DPC itu mempersulit pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sehingga menyebabkan adanya penundaan yang berkelanjutan dan biaya tambahan dalam penyediaan pelayanan publik. Nah, dengan kondisi ini, kemudian para pemimpin Vietnam itu mulai mempertimbangkan adanya penghapusan divisi. Nah, penghapusan divisi ini memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pelayanan dan program publik serta kesejahteraan umum di setiap wilayah. Nah, dengan demikian mendorong peneliti untuk mengamati bagaimana dampak penghapusan divisi terhadap penyediaan pelayanan publik. Kemudian, dalam kesenjangan literatur, di sini saya akan membahas beberapa part di mana yang pertama, studi terdahulu itu hanya memperdebatkan mengenai apakah desentralisasi itu akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dan kemudian banyak literatur juga yang menghubungkan partisipasi masyarakat yang lebih besar, pengawasan dan kemampuan akuntabilitas. Kemudian studi-studi ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan kegiatan bantuan internasional. Namun, eksperimental yang lebih baru itu mulai mempertanyakan teori yang mendasari dari eh, adanya sentralisasi dan analisis empirisnya. Kemudian, literatur-literatur tadi itu tidak cocok untuk memberikan prediksi empiris mengenai upaya resentralisasi. Nah, hal itu karena resentralisasi itu merupakan fenomena yang baru sehingga belum banyak teori yang mendasarinya. Dan yang kemudian literatur mengenai desentralisasi itu masih banyak perdebatannya atau masih banyak diperdebatkan sehingga hanya memberikan sedikit temuan yang dapat bertahan dalam kajian teoritis dan empiris. Nah, kemudian hal ini yang mendorong peneliti untuk mengatasi kekeliruan ini dengan memanfaatkan eksperimen semu yang dilakukan oleh di Vietnam yang menyoroti dampak pengalokasian kewenangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi menjadi gap literatur, di mana studi empiris ini merupakan studi empiris pertama dengan kelompok kontrol dan treatment yang jelas mengenai penghapusan Dewan Terpilih atau DPC yang berdampak pada lebih dari 10 juta orang. Nah, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana dampak penghapusan Dewan Rakyat Distrik atau DPC terhadap penyediaan pelayanan publik. Nah, kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi difference in differences. Sebelum memasuki metode tersebut, kita akan membahas tentang bagaimana pengelompokan kelompok treatment dan kelompok kontrol. Nah, klasifikasi kelompok treatment dan kelompok kontrol itu ditentukan oleh Kemendagri atau bisa disebut Ministry of Home Affairs MOHA Vietnam dengan beberapa kriteria di samping. Kriteria yang pertama adalah jumlah sampel. Jumlah sampel yang diperlukan harus cukup untuk melakukan evaluasi dampak secara ilmiah. Yang kedua, pengambilan sampel itu harus dikelompokkan berdasarkan wilayah dan subwilayah negara. Yang ketiga, pengambilan sampel harus dikelompokkan berdasarkan kota versus pedesaan, dataran rendah versus dataran tinggi, dan dataran tengah versus wilayah yang berbatasan secara internasional. Dan yang terakhir, pengambilan sampel harus dikelompokkan berdasarkan kinerja sosioekonomi dan administrasi publik. Nah, dengan melakukan klasifikasi di atas, didapat 10 provinsi dengan 99 distrik untuk kelompok treatment dan 53 provinsi, yakni 498 distrik untuk kelompok kontrol. Nah, dengan adanya pemilihan ini yang dilakukan oleh MUBA, itu mengindikasikan adanya endogenitas dalam pemilihan sampel. Nah, dengan adanya endogenitas ini, penting untuk memastikan apakah kelompok treatment dan kelompok kontrol itu seimbang berdasarkan karakteristik yang dapat kita amati. Nah, kemudian MOHA kemudian melakukan pengujian dengan 46 kondisi ekonomi yang diukur sebelum intervensi dengan kota-kota di tingkat nasional. 46 indikator ini meliputi indikator ekonomi, alam, demografi, tata kelola, infrastruktur, dan hukum yang diukur sebelum intervensi. Nah, namun di sini MOHA itu melakukan pengujian terhadap kota-kota tingkat nasional yang mencakup 30% kelompok treatment dan 4 kelompok kontrol yang diterapkan di lingkungan perkotaan. Sehingga hasilnya itu
Provinsi-provinsi yang menerima treatment tampak memiliki kinerja yang lebih baik di beberapa daerah. Nah, namun ketika kota-kota tingkat nasional ini tidak dimasukkan, perbedaan antara dua kelompok, yakni kelompok treatment dan kelompok kontrol, itu hampir tidak terlihat atau tidak adanya perbedaan. Nah, kemudian MOHA juga membuat stratifikasi pemilihan berdasarkan wilayah untuk memastikan bahwa ketujuh wilayah di Vietnam itu terwakili. Nah, hal ini menyebabkan perlunya adanya uji keseimbangan di setiap wilayah yang seolah-olah itu menganalisis RCT dengan strategi stratifikasi. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukannya regresi terhadap 46 indikator pada dummy treatment dan kontrol untuk dua kriteria utama yang digunakan untuk stratifikasi. Kemudian, terdapat kemungkinan pemilihan berdasarkan hal-hal yang tidak dapat diobservasi, sehingga perlu dilakukannya pengujian untuk melihat apakah provinsi-provinsi tersebut mempunyai perlakuan yang berbeda pada pertanyaan kepemimpinan. Nah, pertanyaan kepemimpinan ini dilihat dari Indeks Daya Saing Provinsi atau PCI yang merupakan sebuah survei tahunan terhadap 10.000 perusahaan di Vietnam pada tahun 2009. Kemudian saya akan bahas tentang metode. Metode yang digunakan adalah metode DAD atau Difference Indifference untuk mengevaluasi dampak program penghapusan divisi. Nah, model yang digunakan adalah model yang ada di layar, di mana YIT itu merupakan hasil dari komunian pedesaan I pada waktu T, kemudian T itu merupakan variabel waktu dummy di mana bernilai 1 itu untuk tahun 2010 dan bernilai 0 itu untuk tahun 2008. Di mana tahun 2008 itu merupakan tahun dasar sebelum program dilaksanakan. Sedangkan tahun 2010 merupakan tahun tindak lanjut setelah pelaksanaan program. Kemudian di IT adalah variabel treatment dengan bernilai 1 untuk komun yang divisinya dihapus dan bernilai 0 untuk sebaliknya, yakni divisinya tidak dihapus. Nah, interaksi antara TT dan DIT merupakan efek treatment rata-rata atau ATE dari program terhadap hasil komun dari waktu ke waktu. Kemudian terakhir ada variabel kontrol, di mana ini digunakan untuk menangkap ketidakseimbangan secara minor dengan karakteristik komun. Nah, variabel kontrol ini mencakup lokasi komun dan kepadatan penduduk. Kemudian terakhir adalah penggunaan data. Data yang digunakan adalah data survei standar hidup rumah tangga Vietnam atau VHLSS pada tahun 2006, 2008, dan 2010. Nah, data ini digunakan untuk memastikan perkiraan kinerja daerah yang dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Nah, via SLS tahun 2006 dan 2008 itu menggunakan sensus penduduk perumahan tahun 1999 sebagai kerangka sampel. Sedangkan VHLSS tahun 2010 menggunakan sensus penduduk dan perumahan tahun 2009 sebagai kerangka sampel. Nah, VHLSS ini memiliki dua komponen. Yang pertama, survei kesejahteraan bertingkat terhadap sekitar 90 rumah tangga. Dan kemudian, yang kedua, tim peneliti mengumpulkan hard data atau data nyata dari para pemimpin komun untuk mengukur apakah layanan dasar itu terpenuhi. Nah, karakteristik komun yang dikumpulkan itu dari 2290, 2219, dan 2199 komun pedesaan yang dipilih secara acak pada survei tahun 2006, 2008, dan 2010. Kemudian data yang digunakan adalah data masyarakat, di mana mencakup informasi mengenai demografi masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum dan program bantuan, lapangan kerja dan pertanian, produksi pertanian, infrastruktur dan transportasi lokal, pendidikan, fasilitas kesehatan, serta permasalahan sosial di masyarakat. Nah, kumpulan dari data komun ini hanya mencakup komun pedesaan, sehingga seluruh analisis hanya mempelajari dampak sentralisasi terhadap wilayah pedesaan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari komun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.